Selamat malam, siap. Nama Marcella, kelas 11 akuntansi 2 dan OSIS angkatan 17. Tujuan studi hubungan internasional. Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor, seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara di dalam arena transaksi internasional atau organisasi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. Di samping itu, bisa juga dijadikan sebagai pengembangan pendidikan bagi para pemimpin, yakni yang dijadikan dalam kaitannya dengan pemahaman hubungan internasional, khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan dunia. Jika demikian halnya, macam pendidikan yang bagaimanakah yang relevan agar bisa memberikan kontribusi? Itu tampaknya senantiasa berkaitan erat dengan pokok bahasan tentang demokrasi yang dalam konteks ini adalah bagaimanakah seseorang akan menjadi seorang pemimpin yang bersifat demokratis, yang paling tidak orang yang harus mengetahui apa yang menjadi dasar, tuntutan, dan opini yang dapat memformulasikannya. Maka yang dituntut di sini adalah pendidikan dalam bidang-bidang sejarah, filsafat hubungan internasional sebagai suatu bidang studi akan lebih menekankan kepada aspek yang secara khusus terutama dalam bidang studi hubungan internasional, politik internasional, organisasi internasional, dan ekonomi internasional. Demikian juga bidang studi ini ditujukan kepada bidang pendidikan profesi pelayanan dalam hubungan internasional. Para pakar bidang hubungan internasional ditempatkan di dalam posisinya dituntut dan ditantang untuk mengembangkannya. Hal ini berkaitan dengan setelah mereka selesai menempuh tingkat sarjana bidang hubungan internasional yang terjun ke dalam berbagai bidang yang barangkali sebagai pengajar studi hubungan internasional, sebagai seorang peneliti di lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi internasional, sebagai wartawan, sebagai seorang penyiar radio, televisi, dan sebagainya. Mungkin juga dapat ditambahkan bahwa studi hubungan internasional diarahkan kepada penekan bidang penelitian hubungan internasional. Sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan, bidang studi hubungan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang ini. Oleh sebab itu, disiplin hubungan internasional bekerja sama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Maka dalam kegiatan penelitian misalnya dapat berlangsung di perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintahan, dan juga lingkungan organisasi internasional. Selanjutnya, perkembangan studi hubungan internasional. Sebagai suatu disiplin, studi hubungan internasional sudah mulai dikembangkan dalam bentuk buku-buku teks dan dalam kurikulum akademis perguruan tinggi. Namun, yang jelas sebagai titik awal perkembangan sebagai suatu disiplin ilmu dalam bidang hubungan internasional tampak dalam penelusurannya sejak Perang Dunia ke-1, yakni pada saat adanya upaya-upaya untuk mengorganisasikan dunia dalam satu wadah yang berskala internasional, yakni dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB tersebut sebagai organisasi internasional, maka sekaligus dengan itu membuka babak baru tentang kajian bidang hukum internasional, politik internasional, ekonomi internasional, dan organisasi internasional. Sejak era Perang Dunia ke-1 itulah terbitnya sejumlah buku-buku ajar atau textbooks yang mencoba mengakomodasikan pokok-pokok bahasan yang berkenaan dengan disiplin hubungan internasional, seperti misalnya Leslie Burns, International Politics 1920,
Hans G. Morgenthau, Politics Among Nations, Struggle for Power 1940, Hans G. Morgenthau atau Kenneth W. Thompson, Principles and Problem of International Politics, Selected Heading 1950, dan masih banyak lagi. Dari sejumlah pengarang dan buku-bukunya yang telah disebutkan di atas, ternyata disiplin hubungan internasional telah mencakup berbagai bidang-bidang, misalnya bidang politik internasional, hubungan internasional, politik dunia, organisasi internasional. Namun, secara umum, penggunaan terminologinya yang berbeda-beda dan secara substansial terlihat senafas dalam kajian atau analisisnya. Di sana, terlihat konsep-konsep yang digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena internasionalnya. Inilah beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menjelaskan perkembangan studi hubungan internasional secara umum. Terima kasih.